Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya, buat teman-teman semua. Hari ini kita belajar tentang pengukuran ankle brachial index di skill keperawatan KMP2 ya. Ini salah satunya keterampilan keperawatan yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menerima kuliah atau apa namanya diskusi eh, saat ini ya, sehingga hasilnya bisa maksimal dan kita bisa aplikasikan kepada pasien sehingga pasiennya nanti eh, sehat kembali gitu ya. Amin. Oke, silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu ABI yang sering kepanjangannya adalah ankle brachial index? Eh, Mungkin sudah ya, tapi apa gitu ya? Nah, coba kita lihat dulu dari pengertiannya. Pengertiannya disebut juga dengan ankle arm index, the ankle brachial blood pressure index, the ankle arm ratio, or the Windsor Index ya. Jadi itu istilah-istilah dari ABI ya. Jadi kalau misalnya mendengarkan istilah-istilah itu selain ABI yaitu hal yang sama gitu ya. Jadi jangan kaget kan setiap kayak ibaratnya setiap orang itu memiliki sebutan masing-masing yang dia menjadi familiar baginya gitu ya. Sehingga ya udah ikutin aja gitu. Nah, ini adalah merupakan prosedur pemeriksaan diagnostik sirkulasi ekstremitas bawah untuk mendeteksi kemungkinan adanya penyakit peripheral peripheral arteri ya, penyakit arteri perifer gitu ya maksudnya, dengan cara membandingkan tekanan darah sistolik tertinggi dari kedua pergelangan kaki dan lengan ya. Jadi kita bandingkan tekanan darah sistolik yang ada di lengan kanan dan kiri, terus kemudian di bagian ankle atau di bagian pergelangan kaki, yaitu di dorsalis, arteri dorsalis dan tibia posterior gitu ya. Nah, nanti kita lihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi seperti apa gitu ya. Nah, eh, karena tadi tujuannya adalah kita ke penyakit arteri perifer gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu apa itu penyakit eh, arteri perifer, yaitu penyakit vaskuler yang terutama disebabkan oleh aterosklerosis dan tromboemboli yang dalam proses patofisiologi mengubah struktur dan fungsi aorta yang normal ya, yaitu cabangnya arteri visceral dan arteri ekstremitas bawah gitu ya. Jadi ada percabangan arteri yaitu percabangannya aorta itu ya ke bagian perifer. Nah, kenapa ke sana? Karena resikonya adalah kita tujukan ini adalah terutama pada pasien-pasien yang dengan riwayat penyakit gula atau DM ya. Pasien-pasien dengan DM itu beresiko sekali terjadi untuk PAD ya, penyakit vaskular itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu resikonya sehingga pas saat kita eh, mengkaji pasien-pasien dengan DM itu alangkah baiknya jika kita monitor gitu. Apalagi pasien dengan DM yang sudah lama tidak terkontrol gitu ya. Orang terkontrol aja beresiko, apalagi yang tidak terkontrol gula darahnya ya. Kenapa? Karena biasanya pasien-pasien kalau sudah merasa enak gitu, biasanya sudah malas untuk kontrol ya. Ada beberapa defisit pengetahuan juga dari pasien. Saya pernah mendapatkan pasien bahwa nilai normal dari gula darah itu ya, yang GDS ya, ini gula darah acak, itu adalah 150 sampai 220. Ya saya pusing gitu. Wah, itu tinggi sekali, Pak. Enggak, itu kata anak saya seperti itu gitu ya. Sehingga ya susah diedukasi karena merasa anaknya juga paham, anaknya adalah di orang kesehatan juga, sehingga kalau pas mengatakan seperti itu, orang tua biasanya lebih percaya kepada anaknya, biasanya loh ya. Nah, itu yang perlu kita edukasi pasien-pasien yang seperti itu. Nanti endingnya susah gitu ya. Kenapa? Efeknya adalah pasien, keselamatan pasien
ending-endingnya adalah ke dana rumah sakit juga. Kenapa? Karena kalau misalnya pasien itu stay di rumah sakit terlalu lama, itu tadinya mau masuk ke rumah sakit dilakukan tindakan karena pasien menolak tindakan, endingnya pasien itu hanya dilakukan medikamentosa saja, jadi hanya pengobatan menggunakan eh, apa namanya obat-obatan saja tanpa tindakan gitu ya. Nah itu biasanya yang akan membuat apa namanya kos yang di rumah sakit itu semakin tinggi. Sekarang apalagi di era BPJS, nah BPJS biasanya menolak hal semacam itu ya, biasanya loh ya itu. Terus nah kayak itu alasannya kenapa pada pasien-pasien yang tidak ada salahnya jika kita melakukan screening pada pasien dengan eh, DM gitu ya, dilakukan pemeriksaan AB. Nah, manifestasinya apa gitu? Manifestasinya apa? Namanya aja ada tromboemboli, ya adanya emboli atau sumbatan yang diakibatkan oleh trombus. Kenapa? Karena dari apa itu namanya darah tadi yang mengalir itu tidak hanya darah saja yang apa itu namanya yang ikut aliran darah tersebut, tapi ada trombus. Terus kemudian trombus tadi kan karena tekanan darah semakin tinggi pada pasien-pasien yang DM itu biasanya resiko untuk terjadi inflamasi di vaskuler. Maka akan terjadi adanya apa namanya trombus, terus kemudian ada aterosklerosis gitu. Nah, itu maka akan meningkatkan resiko untuk terjadinya emboli atau sumbatan di ekstremitas ya, yang terutama vaskuler-vaskuler yang jauh dari apa namanya jantung gitu ya. Nah, manifestasinya apa? Tadi sudah saya sampaikan ya, karena ada sumbatan berarti akan muncul nyeri. Karena ada sumbatan maka aliran darah tidak lancar. Jelas otomatis sel yang jauh gitu ya, yang sel yang terjauh atau yang tersumbat tidak mendapatkan aliran oksigen dan nutrisi, maka akan beresiko untuk eh, kram, geringgingen seperti geringgingen gitu ya, sulit untuk kaku untuk digerakkan, terus kemudian lemah, rasanya tuh lemes banget buat ngangkat gitu ya, buat ngangkat ataupun melakukan aktivitas untuk digerakkan itu uh, ekstremitasnya berat gitu, kadang dingin, kadang demam pada apa namanya kebas pada ekstremitas. Saya sering banget menemukan pasien-pasien seperti ini ya, pasiennya sudah punya riwayat DM lama, terus kemudian DM-nya ada yang terkontrol, ada yang tidak, terus kemudian akhirnya sampai bengkak gitu ya. Ditelusur, ada yang penyebabnya ternyata karena CA. Ditelusur lagi, ternyata memang murni dia ada apa itu namanya trombus gitu ya, sehingga rencananya mau dilakukan embolektomi gitu ya. Karena apa adanya gangguan-gangguan di situ gitu ya. Biasanya kita itu kurang peka di sananya gitu ya. Terus pada kulit tanpa mengkilat dan kuku menebal, sangat seperti itu pasien saya saat ini ada ya yang sedang dirawat dengan kondisi seperti itu ya. Terus kemudian terdapat ulkus gangren dan terjadi ketidaksamaan frekuensi nadi ekstremitas atau bahkan nadi tidak teraba ya. Ya karena apa? Karena adanya trombus gitu. Adanya trombus tidak akan menyekat, maka detaan yang ada di perifer akan terasa lemah gitu rasanya atau bahkan hilang gitu ya. Nah, biasanya pasien-pasien seperti ini saya pernah mendapatkan pasien seperti ini laki-laki usia berapa? Usia 70 tahun apa 71 tahun saya lupa ya. Kurang lebih sekitar segitu. Nah, itu sampai karena adanya ini gitu ya. Vaskulernya itu benar-benar tidak teraba, sudah dingin ekstremitas itu di kaki kanan bawah. Dilalai pas saat itu adalah saya yang jaga pagi sehingga ya jaga pagi hampir selama 3 hari apa 4 hari saya itu jaga pagi terus kemudian ya otomatis dari apa namanya dari DPJP-nya adalah itu DPJP bedah itu dilakukan apa namanya perawatan luka setiap hari, maka kita lakukan perawatan luka setiap hari. Kenapa ya? Karena ngocor gitu. Ternyata kalau pas kita tekan itu luar biasa aromanya gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi adanya emboli. Eman sekali. Ending-endingnya apa sih kalau sudah seperti itu? Amputasi. Nah, harapan kita kan kalau kita sudah screening awal itu tidak sampai ke sana. Harapannya seperti itu. Gitu ya. Nah, itu sekilas sih hanya apa itu namanya? Sekilas seperti itu, ringan gitu. Ternyata akibatnya apa? Ya sudah, kakinya atau ekstremitasnya terbuang. Yang paling sering itu adalah kaki. Ya, eh,
kaki kanan, saya mendapatkan kaki kanan satu laki-laki, dua laki-laki, sekarang ada 3 perempuan, sama-sama semuanya di kanan. Kurang tahu ya, itu mungkin bisa dijadikan sebuah riset ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik gitu nanti bisa dijadikan sebuah riset. Beneran ini, ya. Kenapa banyak di kanan? Yang saya jumpai loh ya ini. Saya sudah mendapatkan laki-laki 2, terus kemudian perempuannya ada 3. Sama-sama semuanya di kanan. Nah, wow alam, coba kalau misalnya teman-teman tertarik gitu, kalau misalnya besok pas saat klinis di rumah sakit, coba dicari. Mungkin kanan atau mungkin yang ditemukan teman-teman kiri ya nggak masalah. Yang penting kan apa itu namanya dapat gitu ya. Oke, lanjut kita. Tujuan pengukuran ABI apa gitu? Kan tadi sudah PAD ya, PAD. Preventif akan tidak terjadi PAD pada pasien-pasien yang dengan gangguan metabolik, terutama pada pasien-pasien yang DM ya, itu resikonya ke sana. Nah, kita sekarang tujuan pengukuran ABI apa gitu? Yaitu adalah mendiagnosis penyakit vaskuler dengan penyediaan suatu indikator objektif pada perfusi arterial untuk ekstremitas bawah. Ya, indikator objektif ini loh buktinya yang dikatakan dia terjadi obstruktif gitu dengan apa namanya dengan ketetapan atau dengan indikatornya, sesuai dengan indikatornya bahwa nilai segini adalah dia apa itu namanya ringan gitu misalnya, ini PAD sedang, ini PAD berat, ini dalam kategori normal. Apakah semacam itu gitu, sehingga objektif, kalau objektif itu ini loh buktinya gitu. Kalau hanya kata-kata tangan saya kebas, tangan saya nyeri, itu kan hanya kalimat yang disampaikan oleh pasien gitu ya. Nah, tapi untuk membuktikannya apa? Ya udah dilakukan pemeriksaan ABI gitu ya. Oke. Nah, sekarang setelah tujuan berarti kita lanjut ke indikasi. Indikasi dari pengukuran ABI apa? Menegakkan diagnosis pasien dengan PAD yang kita curigai atau yang dicurigai bahwa dia mengalami gangguan sirkulasi pada ekstremitas bawahnya gitu ya, sehingga kita lakukan hal tersebut gitu ya. Nah, kita membuang adanya kecurigaan terhadap lower extremities atrial disease tadi. Bener nggak? Ya. Terus kemudian claudication intermittent. Pasien umumnya mengeluh nyeri saat beraktivitas dan nyeri berkurang jika istirahat. Ya, claudication itu artinya adalah dia sesuai dengan kondisi aktivitas. Kenapa? Karena kalau aktivitas kita membutuhkan energi. Kalau energi berasal dari mana? Berasal dari oksigen dan nutrisi. Nutrisi disuplai dari mana? Dari aliran darah ke sel, ya, untuk beraktivitas sehingga selnya apa itu namanya? Membutuhkan energi untuk metabolisme. Ya, membutuhkan energi, membutuhkan proses metabolisme sehingga muncul energi sehingga pasien beraktivitas. Tetapi karena kurang, maka saat beraktivitas maka akan nyeri ekstremitasnya dan hilang jika beristirahat. Gitu. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah pasien yang apa namanya usianya lebih dari 60 tahun, seperti yang saya sampaikan, ya, seperti yang saya sampaikan pasiennya usianya saya 71 tahun. Ada yang masih 60 sekian. Terus yang terakhir yang masih dirawat sekarang usia 58 dan 60 sekian tahun. Masih ada 2 saya di bangsal saya saat ini masih ada 2 yang dicurigai seperti itu ya. Oke. Terus selanjutnya adalah jika usia lebih dari 50 tahun atau lebih muda, dicurigai dia merokok. Ya, merokok itu akan asap rokok, di dalam kandungan asap rokok itu beresiko untuk meningkatkan terjadinya kekakuan atau ya kekakuan atau stiffness pada vaskuler ya, terutama pada pasien-pasien dengan DM gitu ya. Nah, ABI ini digunakan itu jika belum ada dokter spesialis vaskuler gitu ya, misalnya ya, karena kalau sudah ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, biasanya itu lebih cenderung kita pemeriksaannya menggunakan DUS gitu ya, pemeriksaan DUS gitu. Sepertinya di kelas sudah pernah saya sampaikan gitu ya, ada tugasnya sepertinya pemeriksaan DUS gitu ya.
Nah, diingat-ingat itu ya, di tugas kalau tidak salah ya. Oke. Kita lanjut. Indikasi berikutnya, yakni adalah aliran darah arteri yang adekuat pada ekstremitas bawah sebelum dilakukan terapi kompresi atau debridement luka. Ya, nah pada pasien-pasien seperti ini ya, pada pasien-pasien yang alirannya alirannya lambat itu biasanya akan dilakukan kompresi dengan elastic bandage, ya, dengan elastic bandage pada ekstremitas yang mengalami eh, sumbatan, ya, yang dicurigai adanya sumbatan gitu, dilakukan elastic bandage. Harapannya apa? Cairan yang ada di sana akan kembali gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, kalau sudah ada luka, ya sudah, mau nggak mau lukanya jika ternyata dilakukan pengukuran menggunakan API, atau jika yang di rumah sakit yang sudah bagus dia menggunakan pemeriksaan Doppler vascular dose itu ya, maka dia akan kelihatan ada nggak di situ, ya. Karena kalau sudah dus itu berarti akan kelihatan katup-katupnya, apa itu namanya, katup-katup vaskulernya itu normal atau tidak gitu ya. Kalau dari ABI kan hanya kita melihat tekanannya saja, oh tekanan segini normal, tekanan segini tidak normal, atau melebihi dari normal, atau masih ambang dalam batas normal gitu ya, atau borderline maksud saya. Nah, kalau sudah dus itu dia akan kelihatan dari secara anatomi dan fisiologi vaskulernya gitu, sehingga kelihatan benar jelas gitu. Sehingga pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit vertikal itu yang sudah bagus, yang sudah ada dokter vaskulernya, biasanya dia tidak jarang menggunakan API ya gitu. Jika API kurang dari 0,8, kompresi tinggi berkelanjutan, misalnya 30 sampai 40 mm pada kaki, tidak direkomendasikan. Jika kompresinya kurang dari 0,8, ya, jika nilai API-nya kurang dari 0,8, ya. Oke. Indikasi berikutnya adalah pada kasus campuran antara penyakit vena dan arteri dengan ABI antara 0,5 sampai dengan kurang dari 0,8, ya, lebih dari 5 tapi kurang dari 0,8, dianjurkan untuk menurunkan level kompresinya, ya, elastic bandage-nya tadi. Makanya yang paling jelas itu adalah kita apa namanya? Kalau dus itu akan sudah kelihatan sekali. Nah, walaupun kita sudah melakukan kompresi seperti itu, tetapi ditanyakan ke pasien dengan kompresi tekanan segini gitu, nyaman apa tidak? Kalau pasien tidak nyaman, biasanya malah akan pasien melepas sendiri bandage yang sudah kita pasang gitu ya. Elastic bandage yang sudah kita pasang itu biasanya dilepasin sendiri. Sering banget saya menemukan pasien-pasien yang seperti itu. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa like and subscribe gitu ya. Oke, selanjutnya setelah indikasi berarti harus ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya apa? Gitu. Kontraindikasinya adalah nyeri hebat pada tungkai bawah. Ya, jika nyeri luar biasa, nggak usah lakukan ABI, lebih baik langsung ke dus. Kenapa? Sakit itu dilakukan apa itu namanya, di pressure menggunakan manset tensimeter itu sakit lama-lama ya. Jadi takutnya juga dia memberikan tekanan dan trombusnya malah lepas terus kemudian kemana-mana gitu ya. Nah, ini akan pada pasien dengan DVT dapat menyebabkan dislokement trombosis ya. Dia trombusnya itu karena dilakukan kompresi dengan menggunakan manset, maka trombusnya itu bisa geser. Ya, itu yang yang kita takutin. Kenapa? Tadinya pasiennya bisa gerak-gerak, ternyata dia trombus tadi lepas, dan lepasnya adalah, mohon maaf gitu, ke serebral. Ya, yang kita takutin adalah semacam itu, ya. Kita takutlah dengan hal semacam itu ya. Kenapa? Karena itu nanti kesalahan kita jadinya, ya. Itu masuknya di IKP, insiden keselamatan pasien, ya. Kenapa? Karena sudah tahu pasien itu kemungkinan adalah DVT, gitu ya. Nah, nanti pasien yang sudah
yang kita sudah kebiasaan melihat ini adalah DVT gitu sepertinya. Ini adalah gangguan arteri gitu ya. Itu akan kelihatan sekali kalau kita sudah biasa di bangsal gitu ya. Tapi tidak saya jelaskan terlalu dalam di sini ya. Nanti bisa ditanyakan saat kita evaluasi gitu ya. Terus kemudian nyeri berat yang berhubungan dengan luka pada ekstremitas bawah. Nyeri berat. Nah, yang tidak jelas. Pokoknya kalau sudah ada nyeri di bagian yang sekiranya mau kita lakukan bandage menggunakan manset, hati-hati ya, hati-hati. Takutnya adalah DVT, terus kemudian takutnya adalah ALI gitu ya. Terutama pada pasien-pasien yang tadi yang sudah lama mengalami DM, itu hati-hati sekali. Terus kemudian berikutnya yaitu adalah faktor-faktor yang berpengaruh atau mempengaruhi ABI. Ya, jelas usia. Ya, jelas usia. Sehingga pada pasien-pasien yang sudah sepuh itu pembuluh darah atau vaskulernya itu sudah banyak kakunya, gitu ya. Sudah banyak kakunya, ya. Terus kemudian pada pasien-pasien yang tinggi, ya, tinggi badan maksud saya. Dia tinggi badan gitu, memiliki tinggi badan yang tinggi dibandingkan orang-orang ukuran yang normal ya. Kemungkinan tekanan darah sistoliknya juga akan lebih tinggi. Ya, kenapa? Karena jarak antara jantung dengan ekstremitasnya jauh gitu ya. Jadi tekanan darah sistoliknya, maka genjotan dari jantungnya juga akan meningkat. Berikutnya lagi adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin, biasanya perempuan itu tekanan darahnya lebih rendah dibandingkan pada laki-laki. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pada perempuan itu vaskulernya itu dilindungi atau mendapatkan perlakuan khusus atau hak istimewa gitu ibaratnya ya, karena memiliki hormon estrogen, di mana tidak terdapat pada laki-laki, ada cuman tidak signifikan gitu ya. Tetapi pada perempuan kan signifikan, dan itu adalah membuat vaskulernya menjadi lebih fleksibel, sehingga pas dilakukan pengukuran ABI itu biasanya sistoliknya akan tidak terlalu tinggi. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kita persiapan sebelum kita melakukan pengukuran ABI, ya perlu kita siapkan alat dan bahan, jelas itu ya, nggak mungkin enggak. Yang pertama adalah Doppler portable, ya, Doppler portable dengan di set probe-nya di set 8 sampai 10 ya, untuk mendengarkan detak pertama dari sistolik yang kedengarannya itu ditulis berapa ya, sehingga kita tidak bisa menggunakan tensi digital gitu ya. Jangan menggunakan tensi digital. Boleh saja sih sebenarnya ya, nggak ada yang melarang, yang penting kan dapat sistoliknya. Masalahnya nanti untuk mengukur ABI itu adalah ada di ankle tibialis ya. Di dorsalis pedis dan tibia gitu. Nah, itu yang tidak bisa digunakan dengan menggunakan tensi meter digital gitu. Bisa sih, bisa, tapi kita tidak mendapatkan ini yang mana gitu. Karena yang di ekstremitas bawah di kaki itu kita mengukurnya adalah di 2 tempat ya, gitu ya. Oke. Nah, ini ya alatnya seperti ini gitu ya. Merek apapun terserah, yang penting kita akan mendapatkan berapa frekuensinya gitu ya di sana. Berapa kita menggunakan ini tuh untuk mendengarkan dek, bukan untuk mendengarkan nadi ya. Sama bisa digunakan untuk pada pasien-pasien yang untuk mendengarkan baby ya, pada pasien-pasien yang hamil gitu. Boleh bisa digunakan itu, tetapi kita lebih cenderung kita bunyi duk 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 duk. Nah, duk pertama itu adalah bunyi sistolik. Nah, kita lihat di manset bunyi sistolik tadi itu duknya di angka berapa gitu ya. Oke. Terus kemudian adalah jika pasiennya edem gitu ya, gunakan Ronya 5. Tetapi kalau ragu
alangkah lebih baiknya jika dilakukan dus terus kemudian pasiennya dikirim ke dusnya berarti dilakukan di rumah sakit vertikal atau dirujuk gitu ya. Itu lebih baik mungkin ya, jika prosedur rumah sakitnya kan kita menyesuaikan dari prosedur rumah sakit gitu. Terus kemudian adalah tensimeter atau sphygmomanometer aneroid ya, tidak digital ya, sudah saya sampaikan ya. Diusahakan jangan yang digital. Nah, sekiranya mansetnya lebar ya, bisa menutup 40% dari tungkainya. 40% plus minusnya seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Boleh ini atau boleh yang standing tensimeter, boleh. Yang paling mudah adalah standing tensimeter. Kalau seperti ini kan goyang-goyang gitu ya. Tapi kalau standing tensimeter gitu kan bisa menggunakan stetoskop sambil berdiri, matanya apa itu namanya melihat ke apa itu namanya angkanya di berapa ya, melihat di angka yang ada di tekanan berapa, terus kemudian sambil mendengarkan dupnya itu di pasnya gitu ya. Terus kemudian kasih gel ya, gel untuk USG. Terus kemudian kapas alkohol, terus kemudian kasa dan tisu untuk membersihkan gel tadi yang menempel pada brachialis sama di ankle pasien. Terus kemudian kertas pencatatan hasil dan kalkulator ya, kalau sudah mahir dalam hitung-hitungan ya wis nggak apa-apa. Tetapi kan kalau biasanya kan ada 0, atau sekian koma, sehingga lebih baik kita menggunakan kalkulator, itu tidak dipermasalahkan saat kita di pelayanan gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah seperti ini ya. Yang sering digunakan adalah seperti ini, tetapi ini bisa dimodifikasi dari setiap rumah sakit tempat teman-teman masing-masing ya. Nah, yang ini adalah lengan kanan, terus kemudian ini lengan kiri, hasil sistoliknya berapa. Terus kemudian yang ini adalah di apa namanya, di ekstremitas bawah gitu ya. Di posterior tibia ya, di posterior tibia dan di dorsalis ya. Kita di posterior tibia di belakangnya tibia, di belakang tibia dan di dorsalis ya, kanan dan kiri. Terus kemudian nanti kita tentukan nilainya, yang tertinggi yang mana kita pada saat kita praktikum nanti kita coba contohkan gitu ya. Prosedurnya apa sebelum ke sini adalah kita pasiennya itu sebelum ke sini, sebelum ketemu pasien, berarti kita baca catatan keperawatan dan catatan medis, kesiapan diri kita, terus kemudian alat dan bahan, jangan lupa untuk cuci tangan. Setelah siap, baru kita ke pasien, ya. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri, terus kemudian kontrak waktunya berapa lama, jangan lupa menutup privacy, ya, privacy. Ya, kalau misalnya usahakan kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu misalnya perawatnya ada, tapi jika tidak memungkinkan coba tanyakan ya, gitu. Kalau pasiennya mau, keluarganya oke, ya udah silahkan dilakukan gitu ya. Nah, setelah itu adalah kita ke di pasien tadi selanjutnya adalah menyampaikan kontraknya berapa lama, tujuannya apa gitu ya. Sudah disampaikan di sana seperti biasa. Nanti teman-teman bisa lihat di buku gitu ya. Seperti apa prosedurnya gitu ya. Ini saya sampaikan sekilas, terus kemudian pasiennya dengan catatan adalah sudah beristirahat ya. Jadi jangan tiba-tiba baru dari kamar mandi, terus kemudian habis ngejan, atau pasien baru diantar dari IGD ke Bangsal, atau pasiennya dari IGD ke ruang apa itu namanya, ke poliklinik untuk dilakukan hal tersebut. Sekiranya hal tersebut jangan langsung diukur, tetapi usahakan pasien tadi istirahat dulu ya, sehingga hasilnya kemungkinan akan bisa valid gitu ya. Pasien tidak merokok minimal 2 jam sebelum pengukuran, harapannya seperti itu gitu ya. Nah, ini semua bisa dilihat di buku pembelajaran masing-masing ya, yang sudah ada di kelas gitu ya. Terus kemudian manset harus dipilih secara adekuat berdasarkan ukuran tungkai. Lebar manset minimal adalah 40% dari lingkar tungkai. Sudah saya sebutkan tadi di atas gitu ya. Terus kemudian ini persiapan alatnya ya, masih menempatkan manset di atas bypass distal ya. Setiap luka terbuka yang berpotensial mengalami kontaminasi harus ditutup menggunakan dressing ya, ditutup ya, usahakan ditutup sehingga tidak terjadi kontaminasi. Kenapa ya? Kita tidak bisa menjamin 100% bahwa
tensimeter itu bersih. Bersih sih bersih, tetapi dari bakteri itu kemungkinan ada apa tidak ya. Karena kita yakin apakah setelah dari pasien tadi tensimeternya langsung dilap, langsung disemprot menggunakan disinfektan atau alkohol, ataukah disterilkan mungkin. Nah, sehingga hal tersebut perlu diantisipasi. Ya, pasien tersebut harus dalam kondisi tenang dan diam. Ya pasti, masa mau lari-lari gitu ya. Hampir sama dengan pengukuran tekanan darah biasa, hanya saja dia menggunakan Doppler untuk menentukan dek pertama itu, bunyi duk pertama itu di angka berapa. Nah, kalau pasiennya lari-lari kan kita tidak bisa menentukan hal tersebut. Orang kita pas pemeriksaan dus juga pasiennya diam di atas tempat tidur kok, gitu. Ya. Pengukuran tekanan darah brachial, ya. Manset harus diletakkan melingkar seperti mengukur tekanan darah sama plek, ya, sama plek. Terus kemudian taruh Doppler yang jangan lupa di apa itu namanya, di transducer ya, yang nempel di sini, yang nempel yang tadi di atas itu di Doppler itu yang nempel ke kulit itu namanya adalah transducer. Nah, transducer itu jangan lupa dikasih gel ya, terus ditentukan, ditaruh di cari di detak nadi yang arterinya yang mana, terus kemudian ditaruh di situ, terus kemudian mulai dipompa mansetnya atau tensimeternya sampai mengembang dan sampai tidak berbunyi. Tadi kan duk duk duk, nah kan kedengeran. Nanti lama-lama duknya itu hilang. Nah, ditambahkan 20 sampai 30 mm air raksa ya atau mmHg, dinaikkan segitu. Nah, nanti diturunkan pelan-pelan. Jangan langsung dibuka apa itu namanya pompanya yang ada di tensimeter, tapi dibukanya pelan-pelan sehingga nanti jarumnya dia akan turun dengan pelan-pelan sehingga kita akan ketahuan dia di mana posisinya pasnya itu ya, tekanannya itu berapa gitu. Oke, lanjutnya adalah setelah ketemu, maka tulis hasilnya berapa ya. Jangan sampai lupa. Nah, di posisi misalnya teman-teman mengukurnya dari kanan, dari lengan kanan, maka berikutnya adalah di ekstremitas atau di pergelangan kaki kanan. Gitu ya. Nah, jadi kita akan ketahuan berapa tekanannya gitu ya. Nah, searah berlawanan jarum jam. Kalau misalnya searah jarum jam boleh atau berlawanan jarum jam boleh, tidak masalah gitu ya. Nah ini sudah ya, ini sudah saya jelaskan tadi baik di lengan maupun di apa itu namanya di ankle yang dilakukan adalah sama, hanya saja nanti posisinya yang akan berbeda. Nah ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca ya. Terus kemudian ini sama dengan yang di buku. Yang prosedurnya caranya adalah seperti ini. Nah, ini. Jika di lengan kanan, dan lengan kiri. Terus kemudian berikutnya adalah di tibia posterior kanan dan kiri. Terus kemudian berikutnya adalah di dorsalis pedis kanan dan kiri. Nah, selanjutnya jangan lupa ya, kita kalau sudah kita menempelkan transducer ini di kulit pasien, itu kita bersihkan menggunakan kasa atau tisu ya, agar bersih pasiennya ya. Takutnya resiko komplain perawatnya jorok gitu, kok tidak mau membersihkan, walaupun biasanya pasiennya juga nggak masalah ya. Oke, yang penting adalah antisipasi itu ya. Kalau di tibia posterior berarti di atasnya ya, di atasnya mata kaki ya, sedikit di atasnya mata kaki naik itu kan ada mansetnya. Nah, maka dicari yang detakannya di situ, kita bisa menggunakan untuk mengetahui adanya dek dek dek. Ini kita bisa menggunakan transducernya ya, maka dia akan kedengaran di Dopplernya akan muncul duk 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 gitu, akan kedengaran sekali baik di tibia posterior maupun di dorsalis pedis, sehingga lebih enak ya, karena kalau kita mendengarkan stetoskop jangan-jangan telinganya yang belum bersih gitu ya. Oke. Nah, setelah ketemu misalnya ini adalah kita sudah dapatkan ini adalah 120 di lengan kanan. Lengan kirinya adalah 135. Apakah ada seperti itu, Pak? Ada.
banyak gitu ya. Nah, terus kemudian yang di ankle, yang di apa namanya, yang di tibia kita dapatkan 110. Yang di dorsalis kita dapatkan 120 gitu ya. Terus kemudian yang di kiri itu adalah 120 dan yang di dorsalis adalah 120, sama-sama di 120. Maka kita masukkan gitu ya. Kita masukkan ya. Ini di bagian kanan. Yang di bagian kanan dulu ya. Di bagian kanan dulu. Di bagian kanan itu berarti kita cari yang tertinggi, tertinggi baik di dorsalis maupun di posterior. Mana yang tertinggi adalah 120. 120 ya. Yang tertinggi yang mana yang dimasukkan? Di sini tertulis higher ya, of the right ankle. Yang tertinggi yang mana? Apa itu namanya, di posterior atau di dorsalis. Nah, kita tulis ternyata yang tinggi adalah di bagian dorsalis. Kita tulis. Berarti yang di bawahnya adalah yang paling tinggi apa namanya, lengan. Nilai tekanan darah sistolik yang paling tinggi di lengan kanan atau kiri yang lebih tinggi. Karena yang lebih tinggi itu adalah kanan, berarti 135. Maka 120 dibagi dengan 135. Hasilnya adalah 0,8 sekian, 89, 88 ya, 88 atau 0,8889 atau 0,89, kita ambilnya seperti itu ya. Terus kemudian yang kiri juga sama. Kita kiri dipilih yang paling besar berapa ya, keduanya dilalai adalah sama, atau kebetulan dia adalah 100, sama-sama 120, sama-sama 120 baik tibia maupun di dorsalis, sehingga kita masukkan 120 per 135, hasilnya sama yaitu 0,89 sekian gitu ya, mmHg ya. Nilainya adalah 0, sekian. Nah, ini di apa itu namanya, di kertas ini sudah kelihatan ya, nilai tersebut itu apa, mengindikasikan apa gitu ya. Dianggap normal jika lebih dari 0,9. Lebih dari 0,9 itu dianggap normal. Maka kemungkinan ya untuk memvalidasi kan kita bisa menggunakan dos, atau misalnya dengan obat-obatan ada ya, biasanya obat-obat apa namanya, antikoagulan ya, diberikan antikoagulan gitu sehingga darahnya lebih encer, biasanya antitrombosis biasanya lebih encer ya, ada obatnya ya. Nah, itu bukan bagian kita, tetapi saya tahu apa itu obatnya, karena seperti pasien-pasien jantung yang mengalami trombus, adanya apa namanya, plak, pasien-pasien yang tidak mau dilakukan pemasangan ring ya, biasanya akan dilakukan seperti itu dulu untuk memonitor nyerinya menurun atau tidak. Kalau menurun, hilang ya alhamdulillah, tapi kalau tidak ya berarti harus dilakukan intervensi gitu ya. Nah, 0,7 ya, 0,7 sampai 0,9 ya, 0,9 ya, 0,71 sampai 0,9 itu ringan ya. Terus yang 0,41 sampai 0,7 itu dikatakan moderate atau sedang, dan 0,00 sampai 0,040 itu adalah berat. Itu adalah interpretasi dari nilai ABI ya, dari nilai ABI. Nah, kalau di buku seperti ini, kalau di buku panduan itu seperti ini ya interpretasinya. Jika ABI lebih dari 1,3 itu adalah dianggap normal ya, karena adanya kalsifikasi pada dinding pembuluh darah pada pasien dengan diabetes ya, dianggap normal. ABI 0,9 sampai 1,3 itu batas normal atau borderline gitu ya. Jika kurang dari 0,9 maka ini perfusinya terbatas atau batas ambang, dianggap perfusinya, sirkulasinya itu masih bolehlah gitu ya. Nah, kalau jika kurang dari 5, kurang dari sama dengan gitu ya, kurang dari sama dengan 0,5 maka dikatakan iskemik berat. Luka tidak memungkinkan kecuali terdapat terdapat revaskularisasi ya, banyak caranya ya, dibuka biasanya, dilakukan tromboemboli ya, atau dilakukan embolektomi, dibuang gitu lokasinya di mana, dibersihkan gitu ya, dibuang.
Terus kemudian ABI jika kurang dari sama dengan 0,4 dikatakan iskemik kaki kritis. Gitu ya. Iskemik kaki kritis. Nah, iskemik kaki kritis ya tadi itu seperti misalnya yang tadi saya sampaikan yang adanya gangren, terus kemudian kakinya, ekstremitas kakinya teraba dingin saat kita cari nadinya itu nggak kerasa dengan cara manual itu, ya itu. Nah, oke. Nah, kalau sudah selesai tadi ya, kalau sudah selesai tadi interpretasi tadi sudah kita sampaikan kepada pasien, hasilnya seperti ini, gitu ya. Nanti tindak lanjutnya oleh eh, profesi yang lain mau diapakan gitu ya. Karena kita sudah menyampaikan hasilnya seperti ini 0,89. Kita sampaikan mau diapakan manajemennya dari medis mau diapakan seperti apa karena kita di bagian efek samping dari intervensi yang dilakukan oleh medis gitu ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Silahkan like and subscribe. Jangan lupa di komen, jangan lupa di share. Kekurangannya di mana boleh. Jadi kita akan belajar diskusi bareng. Kekurangannya di mana, kelebihan di mana. Boleh kita bareng-bareng ya. Gitu. Terima kasih. Ini adalah alamatnya untuk kita belajar skillnya ya. Ya, karena mohon maaf saya tidak terfasilitasi atau belum mampu untuk melakukan praktikumnya secara langsung di hadapan teman-teman sehingga ini di sini ini ya di akun YouTube ini bisa teman-teman belajar untuk menggunakan apa itu namanya untuk belajar praktikumnya secara online di video yang lain. Nanti saya masukkan di insya Allah saya masukkan di deskripsi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.